Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari Seksi 21BB08 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yaitu materi tentang cermin, jenis-jenis cermin, dan sinar istimewa yang ada pada cermin. Namun sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika SD yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Yanti Fitria, SPD MPD. Baiklah, untuk pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian cermin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cermin adalah kaca bening yang satu di antara mukanya dibuat dengan air raksa dan sebagainya, sehingga dapat memperlihatkan bayangan benda yang ada di depannya, seperti ketika kita melihat wajah kita sendiri, baik itu sedang bersolek maupun sebagainya. Cermin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti kita bisa gunakan untuk berdandan atau berhias diri, melihat persimpangan jalan, ketika berkendaraan dengan motor, atau sering disebut dengan kaca spion. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis cermin. Yang pertama ada cermin cekung atau konkav, yaitu cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung ini disebut juga dengan cermin positif karena cekung yang mengumpulkan memusatkan sinar yang jatuh padanya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini bisa berupa bayangan nyata dan bayangan maya. Rumus-rumus pada cermin cekung. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung atau disebut juga dengan konveks adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif karena cermin cekung menyebarkan sinar cahaya yang jatuh pada permukaannya. Sifat-sifat bayangan dari cermin cembung yaitu maya, yang kedua tegak, yang ketiga diperkecil, yang keempat terletak di belakang cermin, yaitu di antara titik pusat atau 0 dan titik fokus atau F. Selanjutnya jarak bayangan yang lebih kecil dari jarak benda, dan yang terakhir yaitu jarak bayangan selalu bernilai negatif. Berikut ini rumus-rumus yang ada pada cermin cembung. Jenis cermin yang ketiga yaitu cermin datar. Cermin datar ialah cermin yang memiliki permukaan datar seperti garis lurus. Bayangan dari cermin datar ini memiliki dimensi yang sama persis dengan sebuah benda. Misalnya panjang dan lebar akan sama persis dengan dimensi benda. Ciri-ciri dari cermin datar ini ialah cerminnya berbentuk datar, tidak melengkung, sifat bayangan yang dihasilkan memiliki dimensi yang sama dengan bentuk benda. Bahkan manfaat dari cermin datar ini yaitu bisa digunakan untuk berdandan dan lain-lainnya. Berikut ini rumus-rumus pada cermin datar. Sifat cermin datar ketika dikenai berkas cahaya, yang pertama yaitu bayangan pada benda tersebut akan tegak dan semu. Yang kedua, bayangan semu merupakan bayangan yang bisa dilihat ke dalam cermin, akan tetapi pada tempat tersebut tidak dapat ditemukan cahaya pantul. Yang ketiga, pada bayangan tersebut besar dan tinggi sama dengan besar dan tinggi pada benda sebenarnya. Yang terakhir yaitu pada jarak benda sama dengan jarak benda sebenarnya. Adapun manfaat dari cermin datar yaitu yang pertama perambatan cahaya secara lurus, yang kedua refleksi gambar maya, yang ketiga digunakan dalam pembuatan periskop, yang keempat pembuatan teropong prisma, yang kelima digunakan pada pembangkit surya, dan yang keenam yaitu pemanas air energi surya. Materi yang ketiga yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin. Yang pertama cermin datar. Sinar-sinar istimewa pada cermin datar yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, yaitu terletak pada bidang pantul. Yang kedua yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan itu.
Dan yang terakhir yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ialah yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua yaitu sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah di titik pusat kelengkungan itu sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.